Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita belajar bersama tentang kesehatan, kebahagiaan, dan kualitas hidup di usia lanjut. Sahabat lansia yang kami cintai, tahukah bahwa tidak semua buah itu aman untuk dikonsumsi di usia lanjut? Meski buah dikenal sebagai sumber vitamin dan antioksidan, ternyata ada beberapa jenis buah yang bisa menjadi penyebab kaki terasa lemah, nyeri yang tak kunjung reda, bahkan memperparah kondisi peradangan kronis dalam tubuh lansia. Konten ini hadir bukan untuk menakuti, tapi untuk membimbing dan menjaga. Di sini, kita akan membahas dengan bahasa yang lembut, penuh cinta, dan empati, tentang buah-buahan yang sebaiknya dihindari oleh para lansia demi menjaga kekuatan kaki, menghindari nyeri berlebih, serta menekan risiko inflamasi. Tonton sampai akhir ya, karena di bagian terakhir akan ada tips sehat mengganti buah-buahan tersebut dengan pilihan yang lebih aman dan tetap lezat. Jangan sampai terlewat. 1. Buah durian. Durian memiliki rasa khas yang kuat dan tekstur lembut yang menggoda. Namun, di balik kenikmatannya, buah ini menyimpan risiko tersembunyi bagi para lansia. Durian mengandung kadar kalori dan lemak jenuh yang sangat tinggi, ditambah lagi dengan gula alami yang bisa membuat lonjakan energi sesaat, namun melelahkan tubuh setelahnya. Pada lansia yang sudah memiliki tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, konsumsi durian dapat membuat jantung bekerja lebih keras dan tidak teratur. Aliran darah yang terganggu ini kemudian berdampak pada otot dan persendian, terutama di kaki, yang menjadi cepat lelah, berat, dan mudah nyeri. Jika dikonsumsi berlebihan, durian juga dapat memicu kambuhnya penyakit sendi seperti artritis dan asam urat. 2. Buah nangka. Nangka memiliki aroma harum dan rasa manis yang menggoda. Namun bagi lansia, buah ini harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Kandungan gas yang tinggi dalam nangka dapat menyebabkan perut kembung dan tekanan pada organ dalam, termasuk saraf yang mengarah ke tungkai. Akibatnya, lansia bisa merasakan nyeri menjalar dari perut hingga ke kaki, terutama bila mereka memiliki gangguan saraf atau otot. Selain itu, kandungan gula alami yang tinggi dalam nangka bisa membuat kadar gula darah melonjak, terutama bagi penderita diabetes. Gula yang tidak terkontrol dapat memperburuk kondisi neuropati diabetik, yaitu gangguan saraf di kaki yang menimbulkan sensasi panas, kesemutan, atau nyeri. Dalam jangka panjang, ini membuat kaki menjadi lebih cepat lelah dan sulit digerakkan. 3. Buah salak. Salak memiliki tekstur renyah dan rasa manis sepat yang digemari banyak orang. Namun, salak mengandung zat tanin yang cukup tinggi, yang dapat menyebabkan pengerasan feses dan mengganggu sistem pencernaan. Bagi lansia yang aktivitasnya terbatas, sembelit akibat salak dapat menjadi masalah serius. Sembelit berkepanjangan tidak hanya menyebabkan rasa tidak nyaman, tetapi juga bisa menekan pembuluh darah dan saraf di daerah perut dan punggung bawah, memicu nyeri yang menjalar ke kaki. Kondisi ini membuat mereka sulit berdiri, berjalan, atau bahkan duduk dalam waktu lama. Seringkali, lansia yang mengalami sembelit menjadi lebih mudah jatuh karena kehilangan keseimbangan akibat tekanan dalam perut yang berlebihan. 4. Buah ceri asam. Ceri asam, meskipun kaya antioksidan, memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Asam ini dapat memicu naiknya kadar asam urat dalam darah, apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan sering. Kenaikan asam urat berisiko memicu serangan gout, terutama di bagian tubuh seperti jempol kaki, lutut, dan pergelangan kaki. Gejala ini biasanya berupa nyeri tajam, pembengkakan, dan kemerahan yang sangat menyiksa. Lansia yang sebelumnya aktif bisa tiba-tiba menjadi sangat terbatas dalam bergerak karena rasa sakit yang ditimbulkan. Selain itu,
Peradangan yang dipicu oleh kadar asam urat tinggi bisa berlangsung lama dan memerlukan waktu pemulihan lebih panjang. 5. Jeruk bali. Jeruk bali memiliki rasa segar dan menyejukkan. Namun, buah ini mengandung senyawa furanocoumarins yang bisa mengganggu kerja enzim hati dalam memetabolisme obat-obatan tertentu, seperti obat tekanan darah, statin, dan antidepresan. Jika lansia mengonsumsi jeruk bali bersamaan dengan obat, maka dosis obat dalam tubuh bisa menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Akibatnya, bisa timbul efek samping seperti nyeri otot, kaki terasa lemas, pusing, bahkan kehilangan kesadaran sesaat. Banyak lansia yang mengira tubuhnya kelelahan padahal yang terjadi adalah interaksi negatif antara buah dan obat. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi jeruk bali secara rutin. 6. Pepaya mentah. Pepaya mentah sering dikonsumsi dalam bentuk rujak atau lalapan. Namun bagi lansia, pepaya mentah mengandung enzim papain dalam jumlah tinggi yang dapat merangsang lambung secara berlebihan. Ini menyebabkan iritasi, rasa panas, mual, bahkan nyeri ulu hati. Ketika pencernaan terganggu, tubuh tidak dapat menyerap nutrisi secara maksimal. Akibatnya, kekuatan otot, termasuk otot kaki, menurun drastis. Dalam jangka panjang, ini menyebabkan kelelahan kronis dan rasa lemah pada bagian bawah tubuh. Selain itu, jika lambung sudah bermasalah, makanan sehat lainnya pun sulit dicerna dengan baik, sehingga lansia kehilangan manfaat dari makanan tersebut. 7. Buah mangga muda. Mangga muda yang sangat asam sering dijadikan camilan atau rujak favorit. Namun tingkat keasamannya bisa sangat berbahaya bagi lansia. Selain memicu refluks asam lambung, asam dari mangga muda dapat menyebabkan iritasi kronis pada lapisan sendi. Hal ini bisa mempercepat pengikisan tulang rawan yang melindungi sendi, sehingga menyebabkan peradangan dan nyeri, terutama di bagian lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Lansia yang sebelumnya bisa berjalan dengan nyaman bisa mengalami penurunan kemampuan bergerak, bahkan kesulitan naik tangga atau berdiri lama. Asupan asam berlebih juga bisa menyebabkan tubuh kehilangan keseimbangan pH, yang berdampak buruk pada metabolisme secara keseluruhan. 8. Buah kalengan atau buah dalam sirup. Buah kalengan atau buah dalam sirup tampak praktis dan menggoda. Namun, makanan ini biasanya mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi serta bahan pengawet dan pewarna yang tidak ramah untuk lansia. Gula tambahan dapat menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah yang ekstrim, memperparah diabetes, dan merusak saraf perifer. Ini menimbulkan gejala seperti kesemutan, sensasi terbakar, atau rasa nyeri tajam di bagian kaki, terutama pada malam hari. Gangguan ini membuat tidur tidak nyenyak dan memperparah kelelahan di pagi hari. Selain itu, bahan kimia dalam buah kalengan dapat memicu inflamasi kronis, menurunkan daya tahan tubuh, dan mempercepat penuaan sel. Sahabat lansia yang kami cintai, bukan berarti semua buah harus dihindari. Banyak buah yang tetap aman dan bahkan sangat bermanfaat untuk usia senja, seperti pisang matang, apel, pir, pepaya matang, dan semangka. Kuncinya adalah keseimbangan, jumlah yang wajar, dan mengenali kondisi tubuh masing-masing. Setiap tubuh berbeda, dan setiap lansia punya kebutuhan unik. Semoga video ini bisa membantu sahabat dan keluarga untuk lebih bijak dalam memilih makanan, khususnya buah, agar tubuh tetap kuat, kaki tidak mudah lemas, dan nyeri bisa dikurangi. Jangan lupa bagikan video ini ke orang tua, kakek, nenek, atau siapapun yang Anda sayangi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.